Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh hari ini? Semoga senantiasa sehat, senantiasa bersemangat untuk terus belajar. Baik, kita akan masuk ke pembelajaran kita masih di tema 8 Bumiku, di subtema 2 Bumiku dan musimnya di pembelajaran kelima. Perputaran bumi mengelilingi matahari dan perputaran bulan mengelilingi bumi menyebabkan gerhana bulan dan gerhana matahari. Apa perbedaan antara gerhana bulan dan gerhana matahari? Ya, sekarang kita akan mempelajari tentang hal tersebut. Yang pertama adalah gerhana bulan. Pernahkah kalian melihat gerhana bulan? Kapan gerhana bulan dapat dilihat? Gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari ketika bulan purnama. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalangi bumi. Bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra. Ada dua macam gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total terjadi ketika posisi bulan berada pada umbra bumi sehingga bulan tertutup penuh oleh bayangan bumi. Adapun gerhana bulan sebagian terjadi ketika hanya setengah bagian bulan masuk ke dalam umbra bumi. Bulan bergerak dan masuk ke daerah penumbra bumi. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa memperhatikan video berikut. قبل منامي مر ببالي وحي سؤال لو أن لعمري ميزانا ما المكيال أيقاس العمر بأيام أم أعوام فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لن تذكر إلا الأعمال أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي بل أصنعها بالإصرار الملتهب لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لن تذكر إلا الأعمال أعمارنا. Baik anak-anak, sekarang coba perhatikan bumi ya, apa saja yang terjadi di sekitar bumi. Yang pertama, bahwasanya bumi itu melakukan gerak rotasi. Ya, gerak rotasi ini menyebabkan pergantian siang dan malam. Kemudian bumi juga melakukan gerak revolusi. Ya, gerak revolusi ini menyebabkan pembuatan sistem kalender Masehi, gerhana bulan, gerhana matahari, dan juga pergantian musim. Kemudian bumi juga memiliki satu satelit, ya satelit bumi, yaitu bulan. Adapun bulan dia melakukan gerakan revolusi, yaitu revolusi mengelilingi bumi dan revolusi mengelilingi matahari. Kemudian bulan juga melakukan gerak rotasi, yaitu bulan berputar pada porosnya. Kita akan membahas lebih jauh tentang gerakan bulan. Berikut ada beberapa gerakan yang dilakukan oleh bulan beserta akibatnya. Yang pertama yaitu rotasi bulan. Sama halnya dengan bumi dan planet lainnya, bulan juga berputar pada porosnya atau berotasi. Waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan satu kali rotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi. Dapat dikatakan bahwa periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya. Hal ini menyebabkan perputaran bulan yang menghadap matahari akan selalu terlihat sama. Yang kedua yaitu revolusi bulan mengelilingi bumi. Selain berputar pada porosnya, bulan juga bergerak mengelilingi matahari yang disebut revolusi bulan. Akibat revolusi, bulan akan tampak berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Perubahan ini disebut fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari.
Yang ketiga yaitu revolusi bulan mengelilingi matahari. Selain berputar pada porosnya dan bergerak mengelilingi bumi, bulan juga bergerak mengelilingi matahari karena bulan merupakan satelit alami bumi yang selalu bergerak mengelilingi bumi. Ketika bumi bergerak mengelilingi matahari, bulan pun melakukan hal yang sama. Waktu yang diperlukan bulan mengelilingi matahari sama dengan waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari. Dapat disimpulkan bahwa dalam 1 tahun, bulan hanya 1 kali bergerak mengelilingi matahari dan 12 kali bergerak mengelilingi bumi. Hal inilah yang menyebabkan ada 12 bulan selama 1 tahun di dalam kalender. Manusia hanya dapat merasakan akibat yang ditimbulkan oleh gerakan bulan, baik gerakan rotasi maupun gerakan revolusi. Berikut adalah akibat-akibat gerak bulan. Yang pertama adalah adanya fase-fase bulan, kemudian terjadinya pasang surut air laut, kemudian yang ketiga adalah terjadinya gerhana, dan yang keempat adalah permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu sama. Anak-anak, bekerja bersama kelompok itu seru, ya, jika kita saling mengisi dan saling melengkapi. Mari kita perkuat kerjasama dengan banyak berlatih dalam kerja kelompok, termasuk berlatih menari dalam kelompok. Di bawah ini adalah salah satu contoh gerakan tari yang dilakukan secara berkelompok, yaitu gerakan tari gantar yang berasal dari Kalimantan. Ya, adapun unsur-unsur dalam gerakan tari gantar yaitu yang pertama gerakan tangan memegang kusak, ya, kemudian yang kedua adalah gerakan tangan memegang senak atau tongkat, kemudian yang ketiga gerakan kaki dan gerakan berjalan, kemudian yang keempat yaitu gerakan posisi badan. Ya, untuk bisa mengetahui ataupun menguasai ya, tari seperti ini, maka berlatihlah bersama teman-teman, dan jika masih dalam kondisi lockdown, kalian bisa berlatih di rumah masing-masing. Ya, baik anak-anak, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semakin menambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat fenomena alam, ya, seperti gerakan gerhana bulan dan sebagainya, yaitu semakin membuat kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala semua ini terjadi. Baik, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.